Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal pedagogik dan profesional IPA. Untuk teman-teman yang sudah request untuk pembahasan soalnya, silahkan dicek di video sebelumnya. Ada beberapa soal yang sudah saya bahas. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe untuk mendukung channel ini agar saya bisa membuat video lebih semangat lagi. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Sebuah kompetensi dasar KD berbunyi sebagai berikut. Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator esensial yang paling tepat untuk KD tersebut adalah A. Menghitung keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. B. Menjelaskan pengertian usaha. C. Membuat pesawat sederhana. D. Memilih pesawat sederhana yang paling efisien untuk kerja tertentu. E. Membandingkan usaha oleh beberapa gaya pada suatu benda. Oke, di sini KD-nya itu kata kuncinya ya, menjelaskan konsep usaha. Jadi kita bisa gunakan kata kunci itu untuk indikator esensialnya, berarti menjelaskan pengertian usaha ya. Tuh, berarti jawabannya yang B karena itu udah sesuai dengan KD-nya yang menjelaskan konsep usaha, berarti menjelaskan pengertian usaha. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak Adi melakukan pembelajaran materi suhu dan kalor. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Adi menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan siswa. Pak Adi juga memotivasi siswa dengan menunjukkan fenomena perpindahan kalor. Selanjutnya, Pak Adi meminta siswa untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kalor melalui percobaan-percobaan sederhana. Berdasarkan informasi tersebut, tujuan pembelajaran Pak Adi yang paling tepat adalah A. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kalor dengan tepat. B. Siswa dapat menjelaskan konsep suhu dengan tepat. C. Siswa dapat menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi kalor. D. Siswa dapat merancang kegiatan percobaan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. E. Melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor dengan benar. Oke, kita tahu bahwa tujuan pembelajaran yang paling tepat itu memenuhi unsur A, B, C, D. Ya, audio, behavior, condition, dan degree. Oke, yang memenuhi semua itu adalah jawabannya yang E ya. Karena yang A itu kurang memenuhi ya. Yang B juga sama, C juga, kemudian yang D juga belum memenuhi. Ada beberapa hal yang kurang, ada yang degree-nya kurang ya. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebuah KD berbunyi menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Untuk mencapai KD tersebut, Bu Noni membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik 5M dalam konteks kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami dan memotivasi siswa. Berikut ini kegiatan apersepsi yang paling tepat untuk rencana pembelajaran tersebut adalah A. Bu Nina melakukan curah pendapat tentang pengalaman siswa tentang petir, kemudian menandai unsur-unsur kelistrikan petir. B. Bu Nina menjelaskan konsep muatan listrik dan hukum Coulomb. C. Bu Nina menjelaskan kembali materi pembelajaran sebelumnya meskipun tidak terkait dengan materi listrik statis. D. Bu Nina meminta 2 orang siswa, kemudian salah satu mencubit perlahan temannya, kemudian menanyakan apa yang dirasakan saat dicubit. E. Bu Nina menjelaskan materi atom dan elektron valensi agar siswa mengetahui konsep elektron.
Oke, di sini tentang listrik statis ya. Apersepsi, kegiatan apersepsi itu adalah kegiatan yang mengaitkan dengan pengetahuan awal siswa dengan yang akan dipelajari. Oke, yang paling cocok itu tentang petir ya. Nah, di mana untuk petir ini itu adalah sudah diketahui oleh siswa dan memiliki pengalaman tersendiri tentang peristiwa petir. Jadi yang paling cocok itu adalah petir untuk apersepsinya. Oke, apersepsi konsep listrik statis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bu Reni merencanakan pembelajaran materi pesawat sederhana dengan menggunakan pendekatan 5M. Kegiatan berikut yang sesuai dengan tahap mengamati dalam pendekatan saintifik adalah: A. Siswa mengamati benda dari berbagai jenis pesawat sederhana yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. B. Siswa mengamati gambar beraneka jenis pesawat sederhana. C. Siswa mengamati demonstrasi tentang aktivitas mengangkat atau memindahkan benda dengan pesawat sederhana atau tanpa pesawat sederhana. D. Siswa mengamati narasi keuntungan-keuntungan mekanis penggunaan pesawat sederhana. E. Siswa menyebutkan contoh-contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini itu kata kuncinya adalah tahap mengamati ya. Tahap mengamati dalam kegiatan saintifik. Yang paling cocok untuk kegiatan mengamati adalah mengamati untuk materi pesawat sederhana. Itu adalah konsep di mana pesawat sederhana itu bisa membantu aktivitas kehidupan manusia. Maka yang paling cocok adalah mengamati demonstrasi secara langsung tentang aktivitas mengangkat dan memindahkan benda dengan pesawat sederhana. Nah, dengan hal itu pembelajaran mengenai pesawat sederhana pada tahap mengamati dengan pendekatan saintifik dapat sesuai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada mobil tersebut, ban yang digunakan terbuat dari karet, bukan dari baja yang kuat. Karena A. Karet lebih kuat daripada baja. B. Karet lebih murah dan mudah diperoleh daripada baja. C. Karet lebih elastis, plastisitas yang baik, mudah diolah dan tidak mudah aus karena gesekan dan tahan panas. D. Kemampuan menghantar listrik baja lebih baik daripada karet. E. Karet tidak mudah berkarat. Oke, di sini mengapa ban mobil terbuat dari karet? Kita udah tahu ya bahwa karet itu adalah salah satu benda yang elastis. Maka keuntungannya ini ya. Plastisitas yang baik, mudah diolah dan tidak mudah aus karena gesekan dan tahan panas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini lumayan panjang ya. Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang aktif karena letaknya pada zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia yang memicu timbulnya patahan dan retakan akibat tektonik dan mendahului vulkanisme. Berdasarkan informasi geografis Gunung Merapi tersebut, pernyataan berikut yang paling potensial sebagai penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi adalah: A. Pergeseran antar lempeng yang menyebabkan tumbukan antar lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia menimbulkan patahan sehingga menimbulkan potensi magma bergerak ke permukaan. B. Tumbukan antara lapisan kerak bumi yang menimbulkan gesekan antara kerak bumi yang memicu terjadinya peleburan batuan yang lelehannya kemudian bergerak ke permukaan bumi. C. Penipisan kerak samudra yang memungkinkan magma menerobos dasar samudra yang menimbulkan banjir larva. D. Adanya gerak saling jauh secara horizontal antara kerak bumi yang menimbulkan patahan yang menjadi jalan keluarnya lelehan lava. E. Gempa bumi yang memicu timbulnya patahan dan retakan sehingga memberi peluang lava. Oke, di sini kata kuncinya udah pasti ya, ada kata lempeng Indo-Australia. Maka yang paling tepat itu adalah yang A. Pergeseran antara lempeng. Oke. Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gempa bumi merupakan bencana yang pada umumnya sulit diprediksi sehingga menimbulkan banyak kerugian, bahkan korban jiwa.
Agar kerugian dan korban jiwa dapat diminimalisasi, hal-hal berikut yang sebaiknya dilakukan, kecuali A. Jangan panik dan segera keluar dari gedung atau bangunan. B. Menjauhi daerah pantai. C. Bergerak menuju dataran yang lebih tinggi. D. Berlindung atau mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga terdekat. E. Membangun rumah tahan gempa. Oke, di sini ketika adanya gempa ya, berarti di sini hal-hal yang sebaiknya dilakukan kecuali, pasti ya, yang kecuali itu berlindung atau mengungsi ke rumah keluarga ataupun tetangga terdekat, karena tidak boleh ya berada di dalam gedung. Sudah dijelaskan dalam pilihan yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga bergerak berputar pada porosnya, yang menyebabkan terjadi siang ketika menghadap matahari dan malam ketika membelakangi matahari. Namun lama siang dan malam di beberapa tempat di bumi tidak sama. Seperti di Indonesia, panjang siang dan malam hampir seimbang, yaitu 12 jam. Tetapi di negara-negara Eropa dan Amerika, waktu siang lebih lama daripada malam hari. Hal ini terjadi karena A. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. B. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi miring. C. Bumi bergerak mengelilingi matahari selama 365 hari. D. Posisi bumi di urutan ketiga di antara planet-planet galaksi Bima Sakti. E. Bumi mengalami dua gerak, yaitu gerak revolusi dan gerak rotasi. Oke, mengapa nih ya? Yang perlu kita ketahui bahwa bumi itu memiliki posisi miring ya, maka ada belahan bumi yang lama tersinari oleh matahari ya pada bulan-bulan tertentu, dan kemudian ada belahan bumi utara ataupun selatan yang pada bulan-bulan tertentu posisinya itu tidak tersinari matahari, maka waktu siang ataupun malamnya akan menjadi lebih lama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, mungkin itu untuk pembahasan soal pedagogik dan profesional untuk IPA. Untuk selanjutnya ada soal tryout. Nanti untuk teman-teman Bapak dan Ibu guru silahkan jawab di kolom komentar. Komunikasi antara sel dalam suatu jaringan termasuk penghantar impuls-impuls syaraf dari reseptor ke otak melibatkan mekanisme listrik statis. Pernyataan berikut yang benar tentang proses komunikasi antar sel tersebut adalah A. Atom-atom atau molekul dapat delokalisasi elektron-elektron terluarnya dan pindah dari satu atom atau molekul ke atom atau molekul lain. B. Tubuh memiliki cadangan energi yang besar yang memicu energi listrik. C. Atom atau molekul suatu senyawa dapat dilepas dan bergabung dengan atom atau molekul senyawa dari senyawa lain. D. Adanya kontak antara satu jaringan dengan jaringan lain sehingga menimbulkan perbedaan muatan listrik. E. Aliran darah yang menjadi jalur komunikasi antar jaringan. Silahkan jawabannya oleh Bapak dan Ibu ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan besok untuk hari Kamis, tanggal 13 Juli, akan ada tryout pretest secara gratis. Ditunggu saja linknya. Waktunya kurang lebih dari jam 15 WIB sampai jam 20 WIB. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.